Menolak mengelola SPBG itu bagus dan tindakan yang sangat heroik karena SPBG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo Gibran. Selama pendidikan dibiayai oleh pajak rakyat, maka selama itulah kaum terdidik punya hutang pada rakyat. Kita semua hari ini marah. Siapa yang tidak marah ketika di antara 280 juta rakyat Indonesia yang pinter-pinter kayak gini, nah kok presidennya kayak gitu? Kita semua mungkin pernah bisik-bisik bahwa presiden kita itu NPD. Tahu singkatannya NPD ya? Narcissistic Prabowo Disorder. Ini varian khusus ini. Di kampung ini, setiap sudut 20 meter ada tentara di situ. Benar rasa aman, tapi itu rasa aman palsu. Karena saya justru khawatir, ada apa, kenapa saya dijaga itu. Rasa aman itu timbul dari persahabatan mereka yang mampu menghidupkan deliberatif demokrasi. Tapi sekarang kita nggak lihat, ada persekutuan akal sehat di antara bahkan lembaga keagamaan. Lembaga-lembaga keagamaan kita, yang besar-besar kan Muhammadiyah dan NU, tidak lagi mengasuh teologi karena mereka sibuk mengasuh geologi, tambang. Jadi keadaan negeri ini mengalami dua kendala. Pertama, gagal memperlihatkan jejak kiri dalam upaya untuk melakukan perubahan. Jejak pikiran kiri. Yang kedua, kemampuan kita untuk produce argumen. Nggak ada, kita nggak lihat. Reformasi kalau dilaksanakan sesuai amanat-amanatnya itu ya bisa maju sebenarnya. Tapi sekarang terjadi kemunduran kembali. Sejarawan, analis politik mengucapkan ulang apa yang ada di koran. Marah ke segala arah artinya marah tanpa arah. Kalau mau marah bikin blok politik kiri. Rasanya kita sudah tidak lagi punya harapan pada reformasi. Karena sejak Prabowo Gibran terpilih, sejatinya reformasi telah mati. Di mana kemampatan dan harapan itu tidak bisa ada lagi. Jadi kemampatan terjadi, harapan tak ada lagi. Tio nih, naikin satu oktav analisismu. Ngapain Gibran, Jokowi? Kita udah tahu itu. Kita naikkan satu oktav. Ya. Mari kita pandang ke depan. Prabowo boleh bangga pada MBG. Tapi kita cek fakta di lapangan bahwa ide soal MBG tidak pernah terjadi hari ini. Ide soal multiplier effect tidak terjadi hari ini. Saya rasa momentum kita untuk menyempurnakan gerakan ada di depan mata. Dan itu memang dimulai dari pengkonsolidasian ide kita tentang kenapa perubahan itu harus ada. Kerusakan yang telah diciptakan oleh Soeharto dalam 32 tahun, itu dikalahkan oleh Jokowi dalam 10 tahun. Kerusakan yang diciptakan oleh Jokowi dalam 10 tahun, itu dikalahkan oleh Prabowo dalam 1 tahun. Kita semua pernah lakukan kesalahan. Memilih pemimpin bodoh adalah kesalahan. Tapi membiarkannya terus berkuasa adalah kebodohan. Jadi kapan kita hentikan Prabowo Gibran? Terima kasih. Tepuk tangan Tio Ardianto. Apa pandangan Anda tetap apa yang disampaikan oleh Bang Parman tadi bahwa tindakan-tindakan kriminalisasi, mencederai orang dan segala macam itu berlangsung pada tahapan mana? Pada sisi mana Anda menyaksikan? Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah itu tidak hanya dibuat, tetapi terus-menerus dipertahankan dan diperbesar. Kita punya memori yang begitu luar biasa, misalnya ya, tentang putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang membuat Gibran bisa jadi wapres hari ini. Mana mungkin kita percaya bahwa orang yang namanya Prabowo Subianto akan menegakkan hukum, sementara wakil presidennya saja itu cacat hukum. Oke, orang boleh berharap, barangkali itu hanya strategi untuk memenangkan Pilpres. Tapi sesudah memenangkan, maka dia akan membangkitkan keadilan itu. Tapi apa yang dilakukan di hari pertama Prabowo Subianto berkuasa? Dia mengangkat Teddy sebagai seskap, yang itu jelas-jelas melanggar undang-undang TNI. Sesudah tahu itu melanggar, bukan Teddy yang dicopot, tapi undang-undangnya yang diubah. Saya punya tesis begini, kalau kekuasaan hari ini sejak mau berkuasa saja itu rela menghalalkan segala cara, mana mungkin selama 5 tahun dia berkuasa, dia akan pakai etika. Maka hanya ada 2 jenis manusia, Bang Rizal, yang berbaik sangka pada penguasa. 1, orang bodoh. Yang kedua, orang yang turut menikmati kekuasaan. Saya harus apresiasi pada UII, karena secara tegas menolak
untuk mengelola SPPG. Teman-teman, Tepuk tangan dong. Mana Pak Rektor tuh? mengelola SPPG itu bagus dan tindakan yang sangat heroik karena SPPG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo Gibran. Saya tidak tahu akan meneruskan kemana, makin hari makin tinggi tensinya nih. Rocky Gerung terus berteriak tentang dungu dan melawan kedunguan. Berteriak sekeras-kerasnya tentang bajingan tolol. Itu terminologi yang udah mulai ngetop sekarang. Itu produksinya Rocky Gerung. Tadi, Bang Rocky, sudah disampaikan, ada soal Mbak Oki mengatakan militer yang masuk ke wilayah sipil. Ada soal program prioritas pemerintah yang terus bermasalah dan terus dikritik oleh anak muda dan siapapun. Ada soal penegakan hukum, di ancaman, distrust dan segala macam. Rocky saya perhatikan selama ini selalu berteriak waktunya untuk melakukan radical break. Apa betul iya? Dan kenapa itu mesti dilakukan? Ya kalau udah ada kondisi distrust, artinya ada seseorang yang harus didiskualifikasi. Coba diterangkan lebih jauh. Terus terang, seseorang itu hari-hari ini sedang sangat gelisah tuh. Dan kita tunggu akibat dari kegelisahan dia secara psikologis. Seorang yang gelisah artinya dia memikirkan sesuatu yang tidak mungkin dia atasi. Secara psikologis begitu. Kalau risiko bisa dihitung. Economic of risk itu bisa dihitung kan. Tapi kalau uncertainties bagaimana hitungnya? Dan kita sekarang ada di dalam kondisi uncertainties. Bukan sekedar karena volatilitas rupiah. Yang volatile itu rupiah bukan dolar ya. Jadi kondisi ini mengingatkan kita pada situasi di 98. Ketika psikologi yang sama dihadapi oleh Soeharto. Lalu diambil keputusan step down. Lalu kita tepuk tangan. Padahal tepuk tangan kita itulah yang merusak arah gerakan mahasiswa pada waktu itu. Bertahun-tahun saya bolak-balik Jakarta, Bandung. Bahkan saya nongkrong cari kosan di samping Wirogunan. Karena saya lagi bikin playdoy anak-anak yang ditangkap karena jual buku Pramudia Ananatur. Jadi kita ingat sebelum reformasi, ideologi Mazda revolusi. Di otak kita itu begitu pada waktu itu. Tiba-tiba kata yang muncul reformasi. Kata yang lebih lembek dari revolusi. Revolusi artinya perubahan kimia, perubahan kualitatif total. Reformasi itu perubahan fisika, perubahan ciri-cirinya aja tuh. Jadi kita gagal mempertahankan genealogi dari gerakan ini sebetulnya. Bahkan terakhir kata reformasi itu dianggap terlalu berbahaya. Lalu ada partai pakai istilah restorasi. Bukan lagi reformasi, apalagi revolution. Jadi ide itu ada di kita terus. Anda nyanyi tentang darah juang, tentang ibu segala macam itu. Dasarnya adalah energi untuk melakukan revolution pada 98. Lalu pertanyaannya, kita udah keluar enggak dari otoritarianisme Orde Baru? Kan kita mengalami transisi demokrasi yang diterangkan panjang lebar dalam teori-teori semester 1 FISIP, teori transisi demokrasi. Kalau kita pakai teori itu, transisi artinya ada yang keluar dari untuk masuk ke. Kan itu namanya transisi kan? Keluar dari untuk masuk ke. Itu namanya transisi. Yang terjadi sekarang kita baru keluar dari dan belum berani masuk ke. Kita keluar dari rumah otoritarianisme Orde Baru, tidak berani masuk ke rumah demokrasi. Karena di depan kita lalu lalang tentara, lalu lalang parcok. Kan itu gambarannya kan begitu tuh. Jadi kita baru keluar dari rumah Orde Baru. Belum masuk ke rumah demokrasi. As logics. Apa jembatan dari rumah Orde Baru nyebrang ke rumah demokrasi? Ya revolusi. Tapi kata itu kita cegat di otak kita sehingga mulut kita tidak mengucapkan. Karena dianggap revolusi itu adalah kiri. Padahal negeri ini didirikan oleh mereka yang berpikir kiri. Siapa yang gak berpikir kiri di awal kemerdekaan? Cokroaminoto, Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, Nasir bahkan Soekarno. Kan semua pemikir kiri. Lalu kenapa kita takut? Do speak left politics. Yang berani ngomong itu cuman Pak Rektor tadi. Itu pun dia mesti poles dalam bentuk puisi. Supaya gak kena delik.
Padahal kita sekarang mengalami gejala creeping militarism. Tadi saya baca berita, Pak Syafri, Jenderal Syafri bicara, di mana depan DPR apa di mana. Kehadiran tentara yang 600 batalion itu sudah menurunkan tingkat kejahatan begal 50%. Secara fakta mungkin iya. Tapi bukankah urusan Kamtibmas itu urusan polisi? Ngapain tentara ngurusin begal? Kan ada ketakutan di masyarakat. Jadi produksi ketakutan menghasilkan implikasinya ada tentara mesti ada di setiap gang bukan begal. Saya akan merasa aman kalau di kampung ini setiap sudut 20 meter ada tentara di situ. Benar rasa aman. Tapi itu rasa aman palsu. Karena saya justru khawatir. Ada apa? Kenapa saya dijaga? Rasa aman itu timbul dari persahabatan mereka yang mampu menghidupkan deliberatif demokrasi. Siksnya begitu. Jadi, oke tadi betul. Ada yang merangkak, ada yang ada creeping militarism, merangkak diam-diam. Dia hanya bisa dihentikan oleh masyarakat sipil melalui doktrin the supremacy of civilian value. Yang supreme dalam demokrasi bukan orang sipil, tapi nilai sipil. Di dalam nilai sipil, tentara harus ikut nilai sipil itu. Kecuali ada perang, maka kita kasih legitimasi untuk pegang senjata. Tanpa itu, tanpa ada perang, tentara nggak ada legitimasi. Karena dia alat pertahanan negara, bukan alat Kamtibmas. Kita mau hasilkan kembali demokrasi itu. Jadi untuk menghentikan tadi Pak Mahfud tahu apa aja kasus itu tentang hukum. Hukum itu sekarang, orang baca hukum itu, sebenarnya nggak ada fakultas hukum di sini. Yang ada fakultas undang-undang, Anda cuma diajar baca undang-undang. Anda tidak pernah belajar hukum kan? Anda membaca black letter of law, namanya undang-undang. Tulisan hitamnya tuh. Hukum harus dibaca, di antara black letter itu, baris pertama dan baris kedua ada spasi putih. Itu yang namanya hukum, yang mesti ditafsirkan. Kalau itu nggak ada, kita diajak sekedar untuk menghafal-hafal undang-undang. Dan lembaga-lembaga pengadilan kita, di dalamnya tidak ada lagi keadilan. Yang ada di situ adalah under table transaction. Jadi peradilan kita berubah menjadi black market of justice. Pasar gelap keadilan. Pasal ada harganya, koma ada harganya. Jadi kita balik pada ide tadi. Kita ingin kembalikan energi aura reformasi yang pertama kali didalilkan oleh mahasiswa, didalilkan oleh masyarakat sipil, didalilkan oleh NU, didalilkan oleh Muhammadiyah. Tapi sekarang kita nggak lihat ada persekutuan akal sehat di antara bahkan lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan kita yang besar-besar kan Muhammadiyah dan NU tidak lagi mengasuh teologi karena mereka sibuk mengasuh geologi tambang. Kan yang terjadi itu. Jadi memang ada pelemahan masyarakat sipil. Jadi alasan pertama adalah kuatkan kembali forum-forum semacam ini. Bahwa akan diincar, akan diinteli segala macam, nggak ada soal. Tetapi diucapkan supaya bis yang mogok itu bisa didorong kembali oleh pikiran itu. Supaya supirnya itu tahu bahwa dia diminta untuk menghasilkan dan membela dan bahkan memproduksi di argumentative society. Kita semua ini hidup di dalam kondisi tanpa argumen. Akibatnya apa? Kita jualan sentimen akhirnya kan. Jadi keadaan negeri ini mengalami dua kendala. Pertama, gagal memperlihatkan jejak kiri dalam upaya untuk melakukan perubahan tuh. Jejak pikiran kiri itu. Yang kedua, kemampuan kita untuk produce argumen. Gak ada, kita nggak lihat. Talk show itu isinya kan omong kosong tuh. Kecuali terus terang. Tepuk tangan buat Rocky dong. Jadi balik lagi pada itu adalah urusan kita bersama. Kita mau perkuat masyarakat sipil ini. Supaya kita bisa pada akhirnya kalau diajak diskusi oleh supir bis itu, kita nggak mau diskusi, kita mau berunding. Makasih. Teman-teman mahasiswa, kita masih akan lanjut. Anda mahasiswa ya? Oke, silakan mic-nya. Nanti masih kita buka dialognya. Tapi saya minta Anda mahasiswa dulu supaya tidak melulu dari sini yang bicara. Silakan, kenalkan diri dulu ya Mas ya, supaya teman-teman yang lain bisa menyaksikan siapa Anda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prastio, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Saya ingin menanyakan, tadi kan dijelaskan bahwa negara kita sedang mogok atau republik sedang dol. Nah, di dalam bukunya Tan Malaka, kalau nggak salah berjudul Menuju Republik Indonesia. Nah itu dijelaskan di highlight-nya adalah tiap-tiap pergerakan, itu hal yang paling penting adalah kesadaran. Nah, saya ingin langsung menanyakan kepada Bung Rocky sebagai pengamat politik. Sebenarnya kalau kita lihat dalam
internal dalam pemerintah. Kesadaran apa Bung Rocky? Pemerintah bisa seroboh itu. Yang kedua, kesadaran apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa yang di era sekarang, era miskomunikasi, misinformasi dan lain sebagainya. Mungkin itu Bung. 2 pertanyaan ya. Oke, Rocky yang kedua bisa juga dijawab nanti oleh Tio yang buat mahasiswa. Silakan, Rocky. Ini semua akhirnya mengutip Tan Malaka tuh. Kenapa nggak ngutip Nawacita? Satu waktu, mungkin 10 tahun lalu, saya nyebrang dari Kamboja ke Vietnam. Ikutin Sungai Mekong itu, masuk ke gorong-gorong Vietcong. Lalu saya cari cara supaya tiba di Vietnam Utara. Saya tiba di Mausoleum Ho Chi Minh. Masuk di situ, di sebelah kanan ada pondok kecil itu. Rupanya itu pondok tempat Ho Chi Minh minum kopi luwak sambil membaca di situ. Ada beberapa buku di situ. Lalu ada foto, saya lirik sedikit. Profilnya itu tiba-tiba kayaknya saya kenal orang itu. Ternyata itu saya dekat itu foto Tan Malaka yang lagi bertengkar dengan Antonio Gramsci, pemimpin Partai Komunis Italia, di forum internasional. Jadi Anda bayangkan nama yang Anda sebutkan tadi, itu tahun 20-an sudah bertengkar dengan pemimpin komunis Italia. Bertengkar argumen tentang masa depan dunia itu. Sementara pemimpin kita hari ini tunduk pada Donald Trump. Ada kontras historiografi atau bahkan historicism di situ. Jadi yang Anda tanya sebetulnya bagi saya, kenapa Anda akhirnya pergi pada sumber-sumber awal Republik ini? Untuk mencari ide tentang Republik, tentang masa depan, tentang visi diplomasi itu. Jadi urgensi itu ada di kita. Kita ingin ada argumen di dalam pertengkaran politik. Tan Malaka mengajarkan kita cara berargumen dengan logic, dialektik, and materialism. Tapi kenapa itu nggak diajarkan di fakultas? Anda ingin cari tahu sesuatu, Anda buka artificial intelligence. Dan artificial intelligence akan menjawab dengan cara dungus karena pertanyaan Anda dungu. Kan Anda tidak berdebat dengan si AI, Anda cari informasi. Padahal Anda bisa berdebat dengan AI. Jadi komunitas akademis kita itu adalah penunggu informasi. Konsumen demokrasi, bukan produsen demokrasi. Demokrasi diproduksi melalui pertarungan pikiran, itu intinya. Dan Tan Malaka relevannya adalah tetap dicari sebagai sumber awal untuk menikmati keindahan pertengkaran. Tan Malaka menulis, walaupun kalau saya kasih kritik, judulnya itu kontradiktif. Madilog materialisme, dialektika, logika. Dialektika itu menghasilkan kontradiksi. Artinya pertentangkan untuk membatalkan. Logika justru menghilangkan kontradiksi. Tetapi buku itu dipakai hanya untuk menerangkan bahwa Indonesia ke depan itu memerlukan cara berpikir untuk menguji politik dengan prinsip-prinsip Marxisme. Dialektika, logics. Kita kosong dalam perdebatan apapun dari parlemen sampai dapur SPPG nggak ada pembicaraan tentang dialektika tuh. Padahal untuk menghasilkan nutrisi yang bagus mesti ada dialektika antara emak-emak dan supply, antara guru dan murid untuk
paling tidak ada bicara tentang apa artinya nutrisi itu, apa artinya stunting itu. Kita konsumsi sesuatu tanpa kita sadar bahwa yang kita konsumsi sebetulnya tidak kita tahu apa isinya itu. Jadi produce argumen itu intinya. Dan kita ingin kembalikan politik argumentasi itu ke dalam kampus. Itu saya kira yang membuat kita percaya bahwa berterus terang akan menghasilkan kegelapan baru. Bukan terang baru. Supaya kita bisa hidupkan lagi lampu pikiran yang lebih terang. Demikian seterusnya. Oke, tepuk tangan lagi. Pertanyaan kedua saya serahkan kepada Tio untuk berbagi pengalaman apa yang dilakukan mahasiswa atau yang seharusnya dilakukan. Selama pendidikan dibiayai oleh pajak rakyat, maka selama itulah kaum terdidik punya hutang pada rakyat. Setiap hal yang kita peroleh dari pendidikan, sejak dari taman kanak-kanak sampai hari ini di perguruan tinggi, tidak mungkin kita dapatkan tanpa ada rakyat yang membiayai pendidikannya. Sebagaimana sebuah hutang, maka pertanyaannya buat kita semua yang menjadi kaum terdidik adalah, dengan cara apa kita akan melunasinya? Paling mendasar bagi saya, cara paling sederhana untuk melunasi hutang pada rakyat adalah dengan tidak nambah masalah. Karena masalah sudah terlalu banyak. Tidak ada satupun bidang di dalam kehidupan Indonesia yang tidak ada masalahnya. Jadi tidak nambah masalah saja sudah lumayan. Syukur-syukur kalau bisa menyelesaikan masalah. Kita semua hari ini marah. Siapa yang tidak marah ketika di antara 280 juta rakyat Indonesia yang pinter-pinter kayak gini, lah kok presidennya kayak gitu? Sampai saya punya kecurigaan ya. Pinter itu kan soal kognitif. Barangkali memang presiden kita hari ini itu punya gangguan mental. Kita semua mungkin pernah bisik-bisik bahwa presiden kita itu NPD. Tahu singkatannya NPD ya? Narcissistic Prabowo Disorder. Ini varian khusus ini. Varian khusus. Karena NPD-nya sudah tidak tertolong lagi. NPD itu kalau didukung dengan kecakapan dan kompetensi, mungkin kita rela. Tapi kalau NPD didukung dengan bahasanya Bung Rocky, kedunguan yang tidak tertolong, sekaligus kesombongan sehingga dia tidak belajar, maka jadi hal yang sangat wajar ketika dia bilang bahwa gak usah khawatir dolar naik, orang desa gak pakai dolar kok. Kita semua marah, tetapi PR-nya adalah bagaimana kemarahan itu kita konversi menjadi gerakan-gerakan revolusioner. Itu yang saya kira jadi PR hari ini. Karena gerakan itu bertahun-tahun lamanya telah mengalami semacam fragmentasi luar biasa. Dahulu ketika kita upayakan kemerdekaan, gerakan yang ada adalah gerakan rakyat. Ini nggak ada hubungannya sama partai-partai itu ya. Yang berjuang adalah gerakan rakyat. Sesudah merdeka, gerakannya terfragmentasi menjadi gerakan rakyat yang terdidik. Terfragmentasi lagi menjadi gerakan rakyat terdidik yang di kampus. Terfragmentasi lagi menjadi gerakan rakyat terdidik yang di kampus yang ikut organisasi pergerakan. Entah itu BEM maupun organisasi ekstra. Hari ini kalau kita mau jujur mengakui, gerakan rakyat terdidik di kampus yang berorganisasi, yang departemennya khusus untuk pergerakan. Mungkin ada 1-2 momentum sehingga rakyat sipil bergerak secara organik. Tetapi kalau kita bicara soal gerakan revolusioner, tidak cukup hanya karena 1-2 momentum kita bergerak. Karena kurang apa 17+8? Kurang apa Agustus tahun lalu? 13 orang meninggal selama demonstrasi. 6.000 ditahan dan ditersangkakan. Tapi hari ini, saya nggak ngomong hari ini di Jogja saya akan lawan enggak ya. Tepuk tangan dulu. Tapi hari ini, Syahroni sudah masuk lagi ke DPR RI. Padahal 13 orang mati. Undang-undang perampasan aset, dan seluruh yang kita ucapkan ketika Agustus, tidak ada satupun yang muncul hilalnya untuk jadi cicilan dari perbaikan. Maka saya harus kembali pada satu cara pandang ya. Saya pakai pendekatan muslim bahwa barangkali memang tidak bisa kita lakukan gerakan dengan membayangkan bahwa organisasi-organisasi yang ada hari ini akan bersikap sebagaimana yang sebelumnya pernah terjadi. Misalnya sebelum 98. Tadi disebut NU, Muhammadiyah dan seterusnya itu.
Barangkali memang tidak demikian cara kerja revolusi ke depan. Cara kerja revolusi ke depan adalah memastikan bahwa setiap orang itu berperan secara revolusioner. Allah sendiri mengajarkan pada kita, setiap kita sholat jamaah, bahwa kalau ada soft kosong, isilah itu. Maka mari kita temukan sebagai mahasiswa, kira-kira soft kosong mana yang bisa kita temu. Sayangnya, di dalam gerakan mahasiswa, tidak sedikit yang lebih seneng nyenggol soft yang sudah terisi untuk ngisi soft itu. Jadi jangan heran kalau ada pemilihan-pemilihan ketua tertentu, pimpinan organisasi tertentu, itu rebutannya bukan main. Dan ini adalah kenyataan yang harus sama-sama kita akui secara terus terang. Bahwa gerakan kita punya PR. Dan barangkali cara untuk menuntaskan PR itu adalah dengan kita semua untuk mengisi soft kosongnya. Insya Allah, saya yakin kalau UII dulu punya sejarah mempelopori gerakan, barangkali gerakan revolusi ke depan itu dimulai hari ini dan dimulai di sini. Tepuk tangan buat Tio. Di negara gagal bahkan mungkin mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mungkin ya hancur gitu, berantakan lah sebagai sebuah negara yang berdaulat dan mempunyai hukum yang efektif. Sama itu pengalaman Ari Yusuf Amir di lapangan, itu begitu. Pengadilannya seperti sandiwara, seperti sudah di setel semuanya gitu. Sehingga kita lalu sebenarnya sudah mulai masuk ke arah disobedience sekarang, bukan hanya distrust. Kalau distrust saya kira sudah cukup meluas, ya. Tetapi disobedience sudah mulai muncul di mana-mana dalam bentuk perlawanan terbuka terhadap proses-proses peradilan. Nah, ini yang berbahaya kalau orang terus membangkang terhadap putusan pengadilan. Lalu apa yang bisa mengendalikan kehidupan kita sebagai bangsa? Kalau hukum sudah tidak bisa lagi mengatur atau menjamin ketertiban kita di dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu yaitu perlu kita ini semua sekarang mari kembali ke ya dulu tadi Mas Rocky bilang seharusnya kan revolusi tapi diperhalus menjadi reformasi. Ya sih itu yang disepakati, mari reformasi gitu. Karena dulu orang agak takut kalau revolusi itu bisa hancur. Tapi kalau evolusi tidak ada gunanya katanya. Maka kita pilih reformasi kan gitu. Dan reformasi kalau dilaksanakan sesuai amanat-amanatnya itu ya bisa maju sebenarnya. Tapi sekarang terjadi kemunduran kembali ke cara-cara yang dulu, terutama cara berhukum menurut saya sudah kembali seperti dulu lagi. Hukum positivistik, instrumentalistik itu sekarang sedang menggila di mana-mana gitu. Itu aja Mas dari saya. Itu pernyataan di akhir saya kira dari Pak Mahfud. Saya lanjut ke Bung Rocky. Tadi Pak Mahfud mengatakan kita harus terus meneruskan reformasi. Tapi lalu tadi Mas Arjuto mengatakan sekarang terjadi pertemuan antara krisis politik dengan krisis ekonomi kalau nggak salah. Gimana kita masuk ke era sekarang menangani itu Mas Rocky? Ya kita bikin analisis dan kita ucapkan ulang apa yang ada di koran hari-hari. Ngapain coba? Bosen saya dengar itu. Semua ada di koran. Intinya kita menyesalkan kenapa gagasan awal revolusi itu dibatalkan oleh keraguan-raguan kita untuk melangkah satu kali dari sistem otoriter pergi pada demokrasi. Kan itu. Jadi ada fiksasi di kepala kita. Apa yang mendorong kita? Enggak ada. Dia oposisi. Iya, oposisi artinya berdiri di kiri. Dan enggak ada yang mau berdiri di kiri. You duel dengan argumen tuh. Coba bikin blog politik kiri coba. Takut. Baca Tan Malaka. Masuk kafe pakai La Sportiva. Padahal nggak pernah naik gunung. Pamer-pamer La Sportiva. Akibatnya kafenya dikasih pasir, kerikil supaya kelihatannya itu sepatunya berguna kan. Jadi mental block itu ada di kita itu. Sejarawan, analis politik mengucapkan ulang apa yang ada di koran. Marah ke segala arah artinya marah tanpa arah. Kalau mau marah bikin blok politik kiri. Geser sekarang ke Tio. Silakan Tio. Sejak Prabowo Gibran terpilih, rasanya kita sudah tidak lagi punya harapan pada reformasi.
Karena sejak Prabowo Gibran terpilih, sejatinya reformasi telah mati. Dan jangan pernah kita mungkin berharap, mana mungkin kita berharap, akan ada penegakan hukum atas pelanggar HAM ketika yang pertama akan dipanggil oleh penegak HAM adalah presiden kita hari ini. Jadi kita berhadapan pada situasi di mana kemampatan dan harapan itu tidak bisa ada lagi. Jadi kemampatan terjadi, harapan tak ada Gini, lagi. Tio nih, naikin 1 oktav analisismu. Ngapain Gibran, Jokowi? Kita udah tahu itu. Kita naikkan 1 oktav. Oke. Mari kita pandang ke depan. Apa yang mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Situasi hari ini, tadi sudah disebutkan, ada pertemuan antara krisis politik dengan krisis ekonomi. Krisis politik itu ditandai dengan pemilu tidak demokratis, lembaga negara yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sekaligus ketidakpercayaan publik pada pengelola negara. Dan itu semua sudah terjadi. Kita menunggu satu hal untuk sampai pada puncaknya, yaitu krisis ekonomi. Kita sudah rasakan bahwa krisis ekonomi sudah masuk pada fase takbiratul ihram. Sudah masuk pada rakaat pertama. Ditandai dengan dolar yang naik, yang tidak dipahami oleh negara, pengelola negara, bahwa itu adalah tanda-tanda betapa gagalnya ia dalam mengelola ekonomi kita. Prabowo boleh bangga pada MBG. Tapi kita cek fakta di lapangan bahwa ide soal MBG tidak pernah terjadi hari ini. Ide soal multiplier effect tidak terjadi hari ini. Saya rasa momentum kita untuk menyempurnakan gerakan ada di depan mata. Dan itu memang dimulai dari pengkonsolidasian ide kita tentang kenapa perubahan itu harus ada. Kerusakan yang telah diciptakan oleh Soeharto dalam 32 tahun, itu dikalahkan oleh Jokowi dalam 10 tahun. Kerusakan yang diciptakan oleh Jokowi dalam 10 tahun, itu dikalahkan oleh Prabowo dalam 1 tahun. Kita semua pernah lakukan kesalahan. Memilih pemimpin bodoh adalah kesalahan. Tapi membiarkannya terus berkuasa adalah kebodohan. Jadi kapan kita hentikan Prabowo Gibran? Terima kasih. Tepuk tangan, Assalamualaikum Tio warahmatullahi Ardianto. wabarakatuh.